Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Kembali sore hari ini Liberty bertemu dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalam Sinuwun Pakubuwono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di dalam Samanhudi, pemberian dari Presiden Insinyur Soekarno yang ada di Kampung Lawian. Kebetulan beliau barusan membaca prasasti dari Insinyur Soekarno tersebut. Gusti, selamat sore Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti, ini mungkin ada berita yang menarik lagi yang tentang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Gusti. Ya, ada salah satu pesan dari PP12 yang juga sangat penting, yaitu adalah pesan supaya kita rukun. Kita itu adalah ditemukan pertama putra-putranya. Di situ beliau mengatakan yang gue kabeh dorai sorun. Kalau kamu semua tidak bisa rukun, nanti akan terjadi bencana. Nah juga ini Pak Samanhudi ini diberi prasasti pada Soekarno ini supaya kita berkebangsaan ini memang tahu siapakah yang berjuang, siapakah yang menjalankan perjuangan, siapa yang mewarisi perjuangan, sehingga ini menjadi rukun. Jadi ada rukun sosial, ada rukun pribadi. Nah dari konteks ini maka contohnya umpamanya, contoh ini, kamu seorang pensair, kamu nggak bisa mengambil syairnya orang lain, kamu plagiat, itu namanya membuat tidak rukun. Nanti yang diambil itu mesti akan marah, jadi akan cerai sehingga terjadi nggak rukun. Nah terus mamanya kamu wartawan ya, taruhlah gitu, kamu mengambil berita dari beritanya orang lain, ini juga harus izin, kalau enggak ini bikin nggak rukun. Jadi rukun ini memang sangat-sangat harus urut. Kalau di Islam ada rukun iman, ada rukun sholat dan segalanya, maka rukun ini harus urut. Dalilnya ada juga mengatakan harus ikhlas. Kalau kamu sudah rukun ya ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka masih tumpang tindih dan masih ada rasa tidak puas, itu juga tidak rukun. Rukun harus ikhlas. Di depan rukun, di belakang nanti berbicara lain lagi, mengakibatkan tidak rukun lagi ya. Maka rukun itu harus ikhlas, melenggono, menerima memang aku itu saya gitu loh. Jadi nggak bisa aku tidak puas boleh dalam konteks tertentu, artinya kalau itu sesuatu yang perlu disempurnakan atau dibenarkan. Gusti, maaf minta nyun ngapunten Gusti, maaf. Yang dimaksud kalau kalian tidak rukun, yang dikatakan beliau Sinuwun Pakubuwono ke-12 waktu itu, nah itu yang dimaksud nanti terjadi bencana lah. Menurut Gusti kira-kira bencana apa Gusti? Ya, bencana itu ada dua. Bencana yang tidak kelihatan, ada bencana yang kelihatan. Yang bencana kelihatan secara fisik kita sakit-sakitan. Ya, secara fisik kita sudah tidak bisa berpikir normal. Ya, secara fisik kita sudah bisa tidak mampu hidup layak seperti yang lain. Nah, secara batin itu bagaimana kita itu akan menjadi malapetaka, kita hati kita selalu dihantui oleh ketakutan kok kayak gini kayak gitu, dan akhirnya mengakibatkan kamu tidak menentu. Nah inilah bencana. Kalau manusia sudah kayak gini kayak itu bencana sebetulnya. Nah inilah falsafah yang diberikan pada PP12, nek kowe ora rukun akan terjadi bencana. Ya ning awakmu kuwi. Ya, kamu tidak akan bisa berhasil apapun karena kamu tidak bisa memahami tentang falsafah rukun itu sendiri. Itu ceritanya. Gusti, yang dimaksud beliau Sinuwun Pakubuwono ke-12 pada saat itu bencana secara umum atau kagem putra-putri dalam Sinuwun Pakubuwono ke-12 Gusti? Ya karena wejangan itu di depan kita semua. Anak-anaknya ya khususan kepada putra-putranya itu, karena dia menganggap ini enggak kompak-kompak, ora rukun-rukun. Nah,
Kalau beliau mengatakan juga ya tak kandhani metu kuping tengen metu kiwa, kok kiwa metu tengen, ora tau mandek ning kene gitu. Katanya beliau gitu. Ya wis, pasrahke Gusti Allah. Makanya ketika itu beliau mengatakan ya golek ono jati dirimu dhewe. Supaya kowe iso mencermati dawuhku tentang rukun mau piye gitu sebetulnya. Nggih Gusti. Untuk mensiasati biar bencana itu tidak menimpa kepada putra-putri dalam Sinuwun Pakubono ke-12, harusnya bagaimana Gusti? Seperti wartawan tadi tak contohkan, kalau bukan punyamu, bukan tempatmu, bukan hakmu, ya jangan. Itulah harus lungguh jati dirimu masing-masing itu. Jangan sampai itu bukan kewenanganmu, bukan hakmu, terus kamu minta hak itu kan jadi nggak rukun. Nah inilah akan terjadi bencana. Maka pesan W12 ini luar biasa kalau kita jabarkan menjadi sebuah falsafah yang bikin saya sebagai putranya, saya sampaikan kepada teman-temanku, tak sampaikan kepada kawuloku, tak sampaikan kepada bangsaku ini sebagai saya seorang yang keluar dari Mataram. Kalau harapan Gusti Puger sendiri yang merupakan salah satu dari putra Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, biar bencana itu tidak terjadi, harapannya gimana? Harapanku ya monggo kita mulai introspeksi, merenung, segera kita mengadakan semacam renungan sehingga kita mau kemana kita. Nah, kita punya wadah, kita punya tempat, mari itu menemukan sebuah solusi yang akhirnya kita ngelenggono ya, rumongsong rumangsani. Nah aku kuwi memang duwe kewajiban, aku pancen duwe lungguh, aku pancen ora iso nglanggar lungguhe wong liya saja. Nggih, terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, putra dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat di dalam Samanhudi yang ada di Kampung Batik Lawiyan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.